Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-13, Kristus dalam Cawan Lebur. Minggu 18 September, hari-hari permulaan. Kitab suci memberi kita sedikit informasi tentang tahun-tahun awal Yesus. Namun, beberapa ayat memberitahu kita sesuatu tentang kondisi tersebut dan jenis dunia yang dimasuki juru selamat. Bacalah Lukas 2 ayat 7, 22-24. Lihat juga Imamat 12 ayat 6-8 dan Matius 2 ayat 1-18. Apakah yang kita lihat dalam ayat-ayat ini yang memberi kita indikasi tentang jenis kehidupan yang Yesus hadapi sejak awal? Tentu saja, Yesus bukanlah orang pertama yang hidup dalam kemiskinan atau menghadapi orang-orang yang ingin membunuhnya, bahkan sejak usia dini. Namun, ada elemen lain yang membantu kita memahami keunikan dari apa yang diderita Kristus sejak awal. Bacalah Yohanes 1 ayat 46. Elemen apakah yang ditambahkan di sini untuk membantu kita memahami penderitaan? Apa sajakah yang dihadapi Yesus pada masa muda? Dengan pengecualian Adam dan Hawa sebelum kejatuhan, Yesus adalah satu-satunya orang tanpa dosa yang pernah hidup di bumi. Dalam kemurniannya, dalam ketidakberdosaannya, dia terbenam dalam dunia yang berdosa. Sungguh suatu siksaan, bahkan sebagai seorang anak, karena jiwanya yang murni terus-menerus bersentuhan dengan dosa. Bahkan dalam kekerasan kita karena dosa, kita sendiri sering menjauhkan diri dari paparan dosa dan kejahatan yang kita anggap menjijikkan. Bayangkan bagaimana rasanya bagi Kristus yang jiwanya murni, yang tidak sedikit pun ternoda oleh dosa. Pikirkan kontras tajam antara dirinya dan orang lain di sekitarnya dalam hal itu. Itu pasti sangat menyakitkan baginya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, seberapa peka saya dengan dosa-dosa yang ada di sekitar kita? Apakah dosa-dosa itu mengganggu saya atau apakah saya dikeraskan dengan dosa-dosa itu? Jika Anda dikeraskan dengan berbagai dosa, mungkinkah karena hal-hal yang Anda baca, nonton, atau bahkan lakukan? Pikirkan tentang itu. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat kehidupan awal dari Yesus ketika ia hidup di dunia, ketika ia lahir, dia tidak lahir di suatu tempat yang begitu mewah dan indah, tetapi sebaliknya, ia lahir di kandang yang hina yang jauh dari kemewahan. Ia tidak dianggap, bahkan sebelum mereka mendapatkan kandang untuk menjadi tempat kelahiran Yesus, beberapa kali Yusuf dan Maria ditolak di setiap tempat penginapan oleh karena sudah penuh. Dan ketika ia lahir, di dalam perjalanan dari orang Majus untuk menemui Yesus, Herodes berusaha untuk membunuh Yesus, sehingga nyawanya terancam. Dan tidak hanya berhenti dari situ penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-46, di sana dikatakan seperti ini. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nazaret adalah kampung kecil yang terletak di daerah Galilea, dan di sanalah Tuhan Yesus tumbuh dan dibesarkan. Dan karena ia berasal dari daerah kecil yang banyak orang meremehkan dan merendahkan daerah ini, termasuk Yesus itu sendiri, bahkan ketika ia pulang kampung dan mengajar di rumah ibadat, orang-orang memandangnya sebelah mata. Mengapa? Karena mereka hanya tahu bahwa Yesus itu tak lebih dari anak seorang tukang kayu. Mereka mengenali siapa orang tua dan saudara-saudara dari Yesus, tetapi mereka tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, dari mana ia datang. Ketika mereka melihat Yesus mengajar, mereka takjub dan terheran-heran. Mereka katakan, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Matius 13 ayat 54 bagian B sampai 56. Mereka meragukan siapa Yesus itu, sehingga Natanael juga bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena mereka tahu Nazaret adalah kota yang jahat. Dan ketika mereka mengetahui Yesus berasal dari Nazaret dengan pengajarannya yang begitu luar biasa, mereka meragukan kredibilitas dari Yesus itu. Yesus dia datang ke dunia ini untuk menjadi penembus bagi umat manusia. Tetapi ketika ia datang, justru mulai dari hari-hari awal pelayanannya,
bahkan di masa kecilnya ia sudah tidak dianggap. Begitu pula dengan kehidupan kita pada saat ini. Seringkali kita tidak menganggap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika cawan lebur datang silih berganti, kita meragukan akan Tuhan. Kita meragukan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalaupun kita datang mencari Yesus, itu bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan semata-mata untuk mendapatkan berkat, materi, atau mujizat-mujizat. Dan ketika itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, kita mulai meragukan Tuhan. Pelajaran bagi kita pada saat ini adalah mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap rendah kuasa Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Dia akan membantu kita keluar dari cawan lebur kehidupan kita. Karena sebagian besar orang hanya berpikir bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi begitu tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan harapkan, maka semangat untuk mencari Tuhan dan mempercayai Dia menjadi luntur, dan Yesus Kristus tidak lagi dianggap di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Mari kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah cawan lebur kehidupan. Kami tidak menganggap rendah kuasa Tuhan untuk berlaku di dalam setiap kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.